Dari negeri? Negeri ya. Oke. Yang swasta ada di sini? Swasta? Oke. Sudah terima ya? Sudah invasi? Oh masih baru ya. Artinya sudah data sudah cair? Sudah ya. Oke. Diperjuangkan untuk invasi. Kebetulan saya sudah invasi. Jadi saya sekarang sudah disetarakan dengan golongan 3D. Ya, tapi yayasan saya sudah 4D. Ya, baik. Nah, di sini ya untuk sertifikasi guru, ya pembayaran, kemudian ini mengacu pada ya ini yang belum invasi itu dapatnya 1,5 juta ya, potong pajak. Terimanya 3 bulan sekali. Kalau lancar. Tapi puji Tuhan sekarang lancar terus ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu guru yang nanti ingin melanjutkan pendidikan sertifikasi juga, atau yang masih swasta dan ingin untuk P3K, alurnya nggak seperti ini. Hanya sekedar tahu saja bahwa apabila Bapak Ibu ingin capaian itu, beberapa aspek yang perlu kita ketahui adalah tentang indeks kinerja. Dan yang perlu dipandang di sini adalah tentang profesionalitas. Di sini mulai dari kualitas kompetensi, ya. Kemudian kualitas proses materi penilaian. Kemudian ini juga buku kurikulum manajemen pendidikan ini bisa dilihat juga. Komitmen spiritual, intelektual, politik dan sosial. Dan inilah semuanya disebut dengan keunggulan semua elemen bangsa. Jadi ketika guru itu profesional, maka akan mendukung elemen bangsa. Bapak Ibu ada yang di sini suatu katanya ada Pak yang dari Binadarma atau nggak salah? Binadarma? Oh iya, Binadarma ya, oh ya. Ada rencana untuk P3K? Oh belum ya. Jangan takut, ya jangan takut. Ya, captionnya teman baik saya, jangan takut saya nambahin. Ya, oke, baik. Nah, lanjut. Ini sekedar informasi saja. Sekarang, Bapak Ibu, ini tadi saya sampaikan tentang kompetensi guru, ya. Baik, kompetensi guru ini ada pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Untuk pedagogi seyakin-yakinnya di sini dari FKIP. Coba ingin tahu saja dari FKIP. Tidak ada ya dari Stakat. Oke. Dari ya pasti semuanya belakang pendidikan. Ada yang bukan? Ada yang bukan enggak? Ya. Oke. Ya. Baik. Saya nggak meragukan. Sebagian besar Stakat. Dulu namanya STP ya, Sekolah Tinggi Pastoral. Dari Pontianak semua dong. Oh iya, oke. Dari STP. Bapak dari mana? Malang ya. Dari Makmi dong. Oh iya. Yang jelas secara pedagogik tidak diragukan lolos. Ya. Kemudian profesional. Nah, ini kan tadi saya sudah singgung tentang tunjangannya. Kalau sertifikasi guru dari Kemenak ya Pak? Dari Kemenak ya. Oke, dari Kemenak ya. Mungkin alurnya perlu disamakan dengan kami dari Kemendikbud ya. Prosesnya mendapatin sama ini. Nah ini saya kurang tahu, tapi saya akan pemberkasan ya. Zaman dulu kan pemberkasan portofolio kalau kita ya. Saya 2010 saya udah dapat cair pertama tahun 2010. Pemberkasan tahun 2009 saya. Ya, sama kan kita ya, kurang dulu ya. Ya. Nah sekarang inflasi saya sudah naik lumayan naiknya 200. Jadi saya bisa terima itu
tentu. Loh, kadang-kadang dapat sertifikasi guru bukan untuk beli laptop atau beli apa, ya kan? Jalan-jalan ketiga. Iya, itu me time. Ya kan? Nah, ini mindset pemerintah itu punya tujuan nggak memberikan tunjangan sertifikasi? Sebenarnya adalah untuk mengembangkan profesi, untuk lanjut kuliah. Bapak Ibu nggak pengen nggak kuliah lagi? Pengen dong ya. Kalau misalnya guru agama tapi tahu ekonomi, nah, asik kan? Nah, apalagi swasta, aduh jangan guru agama sedikit nih, saya bisa ngajar yang lain. Tapi saya maunya guru agama kita kan sedikit ya Pak Pri, tolonglah lebih fokus ke agama saja. Kalau ada tambahan nanti gelar atau apa, ya untuk pengembangan diri aja. Kemudian kemampuan sosial, saya yakin juga partisipasi Bapak Ibu di gereja, kemudian di kering, di paroki sudah oke ya? Ya, sudah bagus ya. Oke, puji Tuhan ya. Nah, di sini ada yang lektor di paroki, lektoris. Ayo pengen tahu Pak Pri, ayo. Lektor, lektoris, minimalisasi, katakan dulu. Ya, katedral. Ada yang di katedral? Lektor atau lektoris? Ini terkait dengan sosial loh. Ya, ada? Ada. Di katedral ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kebetulan kalau saya lektoris di katedral. Ya harus nggak asing sih saya kalau ada. Ya, tapi di stasiun ya gitu. Ayo, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa memberikan hal yang positif juga, inspirasi juga buat yang lain. Kemudian kepribadian, ini kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian orang dewasa. Ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Ya, yang pertama tadi, ditemukan 1000 anggota DPR I sama DPR judi online. Kasus itu marak karena apa? Karena ada kasus pembunuhan suami istri polisi, ya, dengan cara membakar. Kemudian tahu sendiri ya, gara-gara dana itu digunakan untuk hidup, 1,8 dipakai untuk judi online. Makanya kebakaran jenggot. Lanjut dikejar terus. Ini baru satu profesi. Ya, satu profesi yang ketemu ada 1000 tadi. Gak tahu nih guru nih. Saya nanti mau tanya, ada nggak temuan guru? Bapak Ibu yakin ada nggak? Meyakini ada ya. Saya meyakini ada. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ya, hal ini terjadi di guru. Bagaimana itu kalau sampai di bawah? Mengurangi trust enggak? Pasti Bapak Ibu. Amit-amit kok sampai ke guru agama. Mengurangi trust enggak? Yakin Bapak. Nah, makanya kompetensi kepribadian itu sangat penting. Kata orang, hiduplah di cycle yang positif, kita akan positif. Ketika kita cycle negatif, kita akan negatif. Itu kalau anak-anak. Harusnya kalau dewasa enggak. Berarti kalau misalnya sudah seperti itu, belum dewasa. Usia itu kan ada 2 Bapak Ibu. Ada usia kalender, ada usia mental. Usia kalender itu bisa jadi 35. Usia mental belum tentu 35. Kan begitu. Ya. Biasanya orang bisa akseleratif usia mentalnya karena bisa menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang kita harapkan dari siswa-siswi kita. Tujuan akhir bahwa anak-anak nanti ketika selesai dalam proses pembelajaran apapun siap menyelesaikan masalah. Kalau di SMK siap kerja, siap
siap wirausaha atau biasa dikenal dengan PMW. Nah, kalau untuk guru SMP berarti nanti siap untuk memilih sekolah menengah lanjutan. Bapak Ibu, kurikulum terbaru sudah tahu? Permendikbud yang terbaru nomor 12 tahun 2024 sudah dapat? Nanti saya bagiin Bapak Ibu ya. Nanti kita akan stressing juga. Bapak Ibu sudah memperoleh standar isi, berarti Permendikbud nomor 8 tahun 2024 sudah dapat? Belum. Ya, nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Secara esensial, substansial, tidak ada yang membedakan, hanya ada di SMK. Ya, karena saya sudah bandingkan dengan 56 itu rata-rata banyak di SMK, di SMA, di SMP tidak signifikan. Namun yang saya mau stressing di sini adalah istilah peserta didik dan beban mengajar. Bapak Ibu sekarang terbebani nggak mengajar? Nggak. Ada nggak terbebani mengajar? Aduh, hari-hari rasanya udah gaji